8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan lanjutkan membahas soal SNBT 2023 untuk materi penalaran matematika. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe dulu channel kami di Master UTBK Channel dan follow IG kami di master_UTBK. Nah, sekilas info teman-teman, kami juga membuka bimbingan untuk SD, SMP, dan SMA. Selain itu, kami juga membuka kelas olimpiade baik SD, SMP, maupun SMA. Oke, selanjutnya kita bahas untuk nomor 6 ya. Untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5. Videonya sudah kita bahas kemarin. Bagi yang belum menonton, silakan klik link di bawah deskripsi. Oke, untuk nomor 6, P adalah kecepatan rata-rata perjalanan dari kota A ke kota B dan kembali lagi ke kota A, di mana kecepatan dari kota A ke kota B 40 km per jam, kemudian kembalinya ke kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak kota A ke kota B adalah 120 km. H adalah 50 km per jam. Nah, berarti di soal ini kita disuruh menentukan hubungan dari P dan H. Oke, kita ilustrasikan ya. Untuk P itu kecepatan rata-rata dari kota A ke kota B, kemudian kembali lagi ke kota A. Dari kota A ke kota B, dia mengendarai sepeda motor itu dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan saat kembali ke kota A, kecepatannya 60 km per jam. Nah, jarak yang ditempuh 120 km, itu jarak dari kota A ke kota B. Berarti jaraknya di sini 120 km, dari B ke A juga 120 km. Nah, kita cari waktu tempuhnya masing-masing ya. T yang pertama. Untuk mencari T, jarak dibagi dengan kecepatannya. Jaraknya 120 dibagi dengan kecepatannya 40 teman-teman. Berarti ketemu 3 jam. Ini waktu untuk berpindah dari kota A ke kota B selama 3 jam. Sekarang kita cari waktu kembalinya dari kota B ke kota A. Jaraknya 120 dibagi dengan 60, berarti waktu tempuhnya 2 jam. Sehingga T totalnya dari kota A sampai kembali ke kota A lagi itu 3 ditambahkan dengan 2, yaitu 5 jam. Nah, sedangkan jarak total yang ditempuh yaitu 120 km ditambah dengan 120 km, berarti untuk jarak totalnya sebesar 240 km. Nah, dari sini kita bisa mengetahui laju rata-ratanya yaitu dengan S per T total. Jarak totalnya 240 km, kemudian T totalnya 5 jam. Sehingga ketemu berapa ini teman-teman? 48 km per jam. Nah, sedangkan yang H itu besarnya 50 km per jam, maka P lebih kecil daripada H. Atau jawaban yang benar adalah yang D, jika H lebih besar dari P. Yuk, kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Jika P nilainya 69 dan H nilainya 79, maka nilai P kuadrat min H kuadrat per P min H dikurangi dengan P kuadrat min H kuadrat per P ditambah H sama dengan berapa? Bentuk ini kita ubah dulu ke bentuk lain. Masih ingat? Jika ada A kuadrat min B kuadrat, ini sama saja jika A ditambahkan dengan B dikalikan dengan A dikurangi dengan B. Nah, berarti bentuk ini bisa kita ubah menjadi P ditambah dengan H
dikali P dikurangi Hi per P min Hi. Kemudian ini juga sama, P ditambahkan Hi dikali P dikurangi Hi per P plus Hi. Ini bisa kita coret, P min Hi kita coret dengan P min Hi, P plus Hi kita coret dengan P plus Hi. Sehingga sisi kiri ini tinggal P ditambah dengan Hi, kemudian yang kanan tinggal P dikurangi dengan Hi. Hati-hati di sini ada pengurangan kurung di dalam kurungnya ya. Berarti ini kita ubah lagi menjadi P plus Hi. Ini negatif ketemu positif menjadi negatif, negatif P, negatif ketemu negatif menjadi positif. Kita sederhanakan lagi. P dikurangi P menjadi habis ya. Kemudian untuk Hi ditambahkan dengan Hi, 2 Hi. Nah, Hi tadi jumlahnya 79. Berarti 2 dikali dengan 79. Berapa teman-teman? 158. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi yang D, 158. Yuk, kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Jika X adalah N kuadrat plus 1 dan Y adalah N pangkat 3, dengan N merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jadi di sini kita bisa pakai N-nya min 1, kita bisa pakai N-nya 0, dan bisa kita pakai N-nya 3 atau 1 gitu aja ya, atau N-nya 2. Udah itu aja. Nah, ini N ini kita gunakan untuk mencari nilai X. Oke, kita cari dulu kalau N-nya min 1 ya. Kalau N-nya min 1, X-nya berarti di sini diganti min 1 ya. Min 1 dipangkatkan 2. Hasilnya 1. 1 ditambah 1, 2. Kemudian Y-nya berapa? Y itu N pangkat 3. Berarti min 3 dipangkatkan 3, hasilnya min 1. Oke, kita pakai kalau N-nya 0 ya. Berarti X-nya 0 kuadrat tetap 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kemudian Y yaitu 0 pangkat 3 tetap 0 ya. Kemudian kalau N-nya 1, kalau N-nya 1 maka X-nya 2, Y-nya 1. Kalau N-nya 2 maka X-nya 2 pangkat 2, 4, 4 tambah 1, 5. Sedangkan Y-nya 2 kali 2 kali 2, 8. Oke, sudah sampai sini saja. Sekarang kita bandingkan. Untuk yang pertama, X-nya 2, Y-nya min 1. Berarti X lebih besar dari Y. Untuk N-nya 0, X-nya 1, Y-nya 0. Berarti X lebih besar dari Y. Untuk N1, X-nya 2, Y-nya 1, X lebih besar dari Y. Kemudian yang N-nya 2, X-nya 5, Y-nya 8. X lebih kecil dari Y. Nah, berarti kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa X-nya itu lebih besar dari Y, karena di sini jika N-nya 2, Y-nya lebih besar. Maka yang tepat untuk hubungan antara X dan Y adalah hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Kenapa kok tidak dapat ditentukan? Karena tidak konsisten. Gitu teman-teman. Jawaban yang benar adalah opsi yang D. Lanjut, kita ke nomor 9. Diketahui A, B adalah bilangan bulat. Jika A ditambah B adalah 0 dan A min B adalah 4, maka ini kita cross check, kita cari A dan B nya ya. A ditambah B sama dengan 0, A min B sama dengan 4. Kita eliminasi B ya. Berarti kalau eliminasi B di sini kita tambahkan biar B nya hilang. A ditambahkan A hasilnya 2A.
0 tambah 4 hasilnya 4, sehingga ketemu A 4/2. 2 berarti jawabannya. Ini A sama dengan min 4. Tentunya ini salah. Nah, sekarang setelah kita eliminasi, ini namanya eliminasi. Sekarang kita substitusi. A ditambah B itu hasilnya harus 0. A-nya sudah ketemu 2, B-nya berapa? Nah, untuk mencari B berarti 2 ini harus kita pindahkan ruas yang awalnya positif menjadi negatif. Negatif 2. Tentunya opsi yang B salah. Nah, sekarang opsi yang C, A dikali B sama dengan 4. A dikali B, A-nya tadi 2, B-nya min 2, maka ketemunya min 4. Di sini juga salah. Kemudian opsi yang D, A per B sama dengan 1. A-nya 2, B-nya min 2, maka jawabannya min 1. Ini salah. Yang E, B min A sama dengan min 4. B min A, B-nya min 2, A-nya 2 ya kan? Ya betul, ini min 4. So, jawaban yang benar adalah yang E. Sebenarnya, dari yang diketahui di soal ini, A min B sama dengan 4, ini bisa kita ubah menjadi bentuk B min A. Caranya, B-nya ini kita taruh di ruas kanan. B, ini kan negatif B-nya, kita taruh ke ruas kanan jadi positif. A-nya kita taruh juga di ruas kanan, yang awalnya positif menjadi negatif. Kemudian, 4, ini kita pindahkan ruas ke kiri, yang awalnya positif dia akan menjadi negatif. So, untuk nomor 9 jawabannya adalah yang E. B min A sama dengan min 4. Lanjut lagi ya, kita ke nomor 10. Sepasang suami istri berencana memiliki 3 orang anak, semuanya laki-laki. Maka presentasi harapan suami istri tersebut adalah berapa persen? Oke, kita harus tahu peluangnya dulu. Sepasang suami istri itu kalau punya 1 anak laki-laki, peluangnya berapa? Nah, kita tahu bahwa untuk kemungkinan suatu pasangan itu dia bisa mempunyai anak laki-laki dan perempuan. 1 laki-laki atau 1 perempuan. Sehingga untuk NS-nya 2. Kenapa kok 2? Saya ulangi lagi. Setiap pasangan pasti dia memiliki 2 kemungkinan. Anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Berarti NS-nya 2. Nah, yang mau kita cari itu untuk anak laki-laki saja. Berarti laki-lakinya 1. Nah, untuk mencari peluang dari 1 laki-laki, 1 anak laki-laki berarti 1 atau LN. Karena yang kita cari laki-laki ya, dibagi dengan NS-nya 1/2. Nah, pasangan ini pengen memiliki 3 anak yang semuanya laki-laki. Berarti peluangnya untuk 3 anak laki-laki itu setengah. Ini anak pertama, anak keduanya setengah lagi, anak ketiganya juga setengah. Berapa nih? 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Jadi untuk peluangnya 1/8. Nah, karena yang diminta dalam bentuk persen, maka ini kita kalikan 100%, teman-teman. Ini bisa kita coret, ini dapat 1, ini dapat 12,5. So, jawabannya 12,5%. Opsi yang benar adalah opsi yang E. Jika teman-teman kurang paham dari pembahasan nomor 6 sampai nomor 10, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya, atau kalian bisa DM di IG kami @master_utbk. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari kami untuk penalaran matematika part 2. Nantikan di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk follow IG kami di @master_utbk, subscribe channel kami di Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK.
Bagi kalian yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, silahkan hubungi 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.